Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharaini Allahumma amin. Al-faslul awwalu fil wajibati was sunnani zahirati wal lawadimi bi ifsadihi. Bermula fasal yang pertama pada kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah puasa yang zahir, wal lawadimi dan kewajiban-kewajiban bi ifsadihi dengan sebab rusaknya puasa. Amal wajibatu zahiratu fasitatun, adapun kewajiban puasa yang zahir, fasitatun ada 6. Al-awwalu muraqabatu awwali syahri Ramadan, pertama memperhatikan awal masuk bulan Ramadan. Jadi Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini menjelaskan kewajiban puasa ada 6. Pertama, memperhatikan awal masuk bulan Ramadan. Bagaimana memperhatikan awal masuk bulan Ramadan? Wa dzalika bi ru'yatil hilali, dan demikian memperhatikan awal masuk bulan Ramadan dengan cara melihat hilal. Jadi dalam mazhab Syafi'i, menentukan awal Ramadan itu bukan dengan hisab, namun dengan ru'yatul hilal. Fa in gumma fa bistikmali salasina yauman bin Sya'ban. Maka jika mendung, maka dengan cara menyempurnakan 30 hari dari bulan Sya'ban. Jadi ketika cuaca mendung sehingga tidak tampak hilal, maka cara yang kedua adalah dengan kita sempurnakan bulan Sya'ban genap 30 hari. Wa na'ni bi ru'yati al-ilma, dan kami maksudkan dengan ru'yah akan ilim. Jadi yang dimaksud dengan ru'yah adalah mengetahui. Maka di sini dapat dipahami dengan kata-kata ilim bahwasanya tidak mesti setiap orang harus melihat hilal. Bisa kita mendengar saja dari satu orang yang adil yang mana dia melihat hilal, dan kita percaya dengan ucapannya, maka juga kita wajib untuk melaksanakan puasa. Wa yasulu dzalika biqauli adlin wahidin, dan hasillah demikian mengetahui hilal biqauli adlin wahidin dengan ucapan satu orang yang adil. Jadi ada satu orang yang adil melihat bulan, lalu kita percaya dengan ucapannya. Di samping itu memang dugaan kita kuat kalau ucapannya benar, maka kita wajib untuk melaksanakan puasa. Wala yasbutu hilalu syawalin illa biqauli adlaini, dan tidak subut hilal Syawal kecuali dengan ucapan dua orang yang adil. Di dalam memutuskan awal bulan Ramadan cukup dengan satu orang yang adil. Sementara untuk memutuskan berakhirnya bulan Ramadan ataupun satu Syawal, itu tidak bisa dengan satu orang yang adil saja, akan tetapi mesti dua orang yang adil. Kenapa? Ihtiyatan lil ibadah, karena berhati-hati bagi ibadah. Wa man sami'a adalan wa wathaqa biqaulihi wa ghalaba ala dhannihi sidquhu lazimahu saumu wa illam yaqdil qadibihi. Dan barang siapa yang mendengar ia akan satu orang yang adil, wa wathaqa biqaulihi, dan ia percaya dengan ucapannya, wa ghalaba ala dhannihi sidquhu, dan kuat atas dugaannya benarnya orang, lazimahu saumu, maka wajib baginya berpuasa, wa illam yaqdil qadibihi, meskipun qadi belum memutuskan dengannya puasa. Jadi ketika mendengar satu orang yang adil dan kita percaya dengan ucapannya, di samping itu juga kuat dugaan kejujurannya, maka kita mesti wajib puasa meskipun qadi belum memutuskan dengan puasa tersebut. Falyatabi' kullu 'abadin fi ibadatihi mujaba dhannihi, maka hendaklah mengikuti setiap hamba pada ibadahnya mujaba dhannihi, yang diwajibkan dari sangkaannya.
Wa idza ru'iyal hilalu bi baldatin wa lam yura bi ukhra wa kana bainahuma aqallu min marhalataini wajaba as-sawmu ala kulli. Apabila telah terlihat hilal di suatu daerah, walam yura bi ukhra, dan belum terlihat hilal di daerah yang lain, wa kana bainahuma, dan ada jarak antara kedua daerah tersebut, aqallu min marhalataini, kurang dari 2 marhalah, wajaba saumu ala kulli, maka wajib berpuasa setiap daerah tersebut. Jadi apabila di suatu daerah sudah terlihat hilal, namun di daerah yang lain belum terlihat, maka kita lihat. Kalau jarak antara daerah yang sudah terlihat bulan dengan daerah yang belum terlihat hilal kurang dari 2 marhalah, taruhlah kita ambil pendapat 2 marhalah ini 85 km. Jadi jarak antara daerah yang sudah terlihat hilal dengan daerah yang belum terlihat hilal, jaraknya kurang dari 85 km. Maka setiap daerah, kedua daerah itu wajib untuk melaksanakan puasa. Kenapa wajib? Karena dihitung sebagai satu wilayah. Wa in kana aktsara kana likulli baldatin hukmuha wa la yata'addal wujubu. Dan apabila ada jarak antara dua daerah tersebut lebih dari 2 marhalah, kana likulli baldatin, adalah bagi setiap daerah memiliki hukumnya sendiri. Wala yata'addal wujubu, dan tidaklah melewati kewajibannya puasa. Jadi kalau antara daerah yang terlihat hilal dengan daerah yang belum terlihat hilal lebih dari 2 marhalah, maka masing-masing daerah itu punya hukum sendiri. Maka daerah yang sudah terlihat hilal, mereka wajib untuk melaksanakan puasa, sementara daerah yang belum terlihat hilal itu tidak wajib melaksanakan puasa. Ini syarat yang kewajiban yang pertama, yaitu memperhatikan awal masuk Ramadan. Asani an-niyatu, kewajiban yang kedua ialah niat. Wala budda likulli lailatin min niyatin mubayyatatin muayyanatin jazimatin. Dan mesti bagi setiap malam daripada malam-malam Ramadan, min niyatin, daripada berniat, mubayyanatin, lagi niat itu ditabyidkan, artinya dijatuhkan di malam hari, muayyanatin, lagi ditentukan niat tersebut, jazimatan, lagi jazim pasti. Jadi yang pertama, niat, permasalahan yang pertama, niat itu mesti setiap malam daripada malam-malam Ramadan. Seandainya ada seseorang berniat di awal Ramadan dengan niat berpuasa 30 hari penuh, maka tidak sah, kecuali puasanya yang sah hari pertama, sedangkan hari kedua, hari ketiga tidak sah. Karena di dalam mazhab Syafi'i mesti setiap malam berniat. Kenapa? Karena puasa pertama dengan puasa yang kedua itu dibatasi oleh hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga mewajibkan untuk memperbaharui atau berniat kembali. Berbeda dengan mazhab yang lain. Kemudian niat ini mubayyatatin, dijatuhkan di malam hari, sehingganya kalau seandainya seseorang berniat di siang hari, maka itu tidak sah, kecuali nanti puasa sunnah. Maka boleh, tapi dengan syarat dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, jima dengan istrinya. Kemudian muayyanatin, niat itu ditentukan. Dia puasa apa? Fardu, sunnah, fardunya apakah fardu Ramadan, apakah fardu nazar ataupun fardu kafarah. Tapi kalau seandainya dia berniat mutlak, misalnya saya puasa esok hari, maka tidak sah. Ataupun nanti dia berniat saya puasa fardu, maka juga tidak sah. Kemudian jazimatin, yaitu jazim, artinya pasti, tidak ragu.
Falau nawa ayyasuma syahra ramadhana duf'atan wahidatan lam yakfihi. Seandainya seseorang berniat bahwa ia berpuasa bulan Ramadan duf'atan wahidatan dengan niat satu kali, lam yakfihi, maka tidak cukup niat baginya orang. Jadi kalau seandainya ada orang yang berniat ingin melaksanakan puasa Ramadan dengan niat satu kali aja di awal Ramadan, misalnya dia berniat berpuasa Ramadan 30 hari dengan satu niat, lam yakfi, maka niat seperti ini tidak sah. Wa huwa allazi anaina biqaulina kulli lailatin, dan dianya niat berpuasa bulan Ramadan dengan satu niat, allazi anaina, itulah yang kami maksudkan dengan ucapan kami kulli lailatin, setiap malam. Jadi dengan makna setiap malam ini menunjukkan kalau hanya niat di awal Ramadan untuk melaksanakan 30 hari bulan Ramadan, maka tidak sah. Walau nawa bin nahari lam yajzihi saumu Ramadana wala saumul fardi illa tatawu'u. Dan jikalau seseorang berniat di siang hari, lam yajzi, maka tidak mencukupi baginya orang puasa Ramadan, wala saumul fardi, dan tidak pula puasa fardu, illa tatawwu', kecuali puasa sunnah. Jadi kalau ada seandainya berniat di siang hari tapi dia tidak berniat di malam hari, maka tidak sah atau tidak mencukupi puasa Ramadan dan tidak pula puasa fardu. Apakah fardu kafarah, apakah itu fardu nazar, kecuali baru niat itu cukup atau sah terhadap puasa sunnah. Nah, karena wajib niat itu dijatuhkan di malam hari bagi puasa Ramadan dan puasa fardu kafarah dan fardu nazar. Wa huwa allazi anaina biqaulina mubayyatatin, dan dianya berniat di siang hari tidak mencukupi baginya puasa Ramadan dan tidak pula puasa fardu. Itulah yang kami maksudkan dengan ucapan kami mubayyatatin, yaitu dimabitkan atau dijatuhkan niat di malam hari. Sehingganya dengan kata ini menunjukkan kalau seandainya seseorang berniat di siang hari, maka itu tidak sah. Walau nawa sauma mutlaqan, jikalau seseorang berniat berpuasa secara mutlak, saya esok berpuasa. Awil fardu mutlaqan, atau ia berniat puasa fardu secara mutlak, misalnya saya besok puasa fardu, lam yajzi, maka tidak mencukupi niat baginya hatta yanwiya faridatallahi azza wa jalla sauma ramadhana, hingga ia berniat akan kewajiban Allah Ta'ala akan puasa Ramadan. Jadi mesti ditentukan dia fardunya fardu apa, fardu Ramadan kah, fardu kafarah, atau fardu nazar. Tapi kalau dia mutlakkan maka tidak sah. Walau nawa lailata syakki ayyasuma ghaddan in kana min ramadhana lam yajzihi. Seandainya seseorang berniat pada malam syak, malam ragu, yaitu malam ke-30 Sya'ban, ayyasuma ghaddan, bahwa ia berpuasa esok hari, in kana min ramadhana, apabila esok daripada bulan Ramadan. Jadi pada malam syak, pada malam ke-30 Sya'ban, dia berniat ia besok akan berpuasa jika besok adalah bulan Ramadan. Lam yajzihi, maka tidak cukup ia niat baginya, tidak memadai ia niat baginya orang. Kenapa? Fa innaha laisat jazimatan, karena sesungguhnya niat laisat jazimatan, tidak pasti, karena ragu. Illa, kecuali antustanada niyatuhu ila qauli syahidin adlin, kecuali bahwa disandarkan niatnya kepada ucapan satu orang saksi yang adil, baru dikatakan sah. Misalnya ada satu orang yang adil, satu orang yang menyaksikan hilal, lalu dia mengatakan saya
besok akan berpuasa jika besok adalah bulan Ramadan, maka sah. Meskipun ada potensi daripada orang yang bersaksi, saksi yang adil tadi, salah ataupun dia berdusta, maka ini tidak membatalkan kepada jazam niatnya. Wa ihtimalu ghalati adli au kadhibihi la yubtilu al-jazma. Dan memungkinkan salahnya orang yang adil atau dustanya orang yang adil, la yubatilul jazma, itu tidak membatalkan kepada jazam niat. Au yustunada illa istihabin, atau disandarkan niat kepada asal. Kasyaki fi lailatil akhirati min ramadana, seperti ragu pada malam akhir daripada Ramadan. Dia ragu pada akhir bulan Ramadan, lalu dia berniat, saya besok berpuasa jika besok bulan Ramadan, maka sah. Karena kembali kepada hukum asal, yaitu tetapnya di dalam bulan Ramadan. Fadzalika la yamna'u jazman niyati, maka demikian itu tidak mencegah ia kepada jazam niatnya. Au yustanada ila ijtihadin, atau disandarkan niat kepada ijtihadnya. Kal mahbusi fil matmurati idza ghalaba ala dhannihi dukhulu Ramadan bi ijtihadihi, seperti orang yang ditahan di penjara bawah tanah. Idza ghalaba ala dhannihi, apabila kuat atas dugaannya masuknya Ramadan, bi ijtihadihi, dengan ijtihadnya. Fasyakuhu, maka keraguannya orang, la yamna'uhu minan niyati, tidak mencegah ia keraguan baginya orang daripada niatnya. Wa ma kana syakkan lailata syakki lam yanfa'hu jazmuhu niyata bil lisani. Bila ada ia ragu pada malam syak, lam yanfa', maka tidak memberikan manfaat akannya oleh kepastiannya akan niat dengan lisan. Kenapa? Fa innan niyata mahalluhal qalbu, karena sesungguhnya niat bermula tempatnya niat itu di dalam hati. Jadi seseorang ragu pada malam syak, maka itu tidak dengan jazamnya niat di lisannya itu tidak mempengaruhi. Kenapa? Karena tempat niat itu adalah di dalam hati. Karena hatinya bimbang, ragu. Meskipun di ucapannya itu adalah pasti atau jazam. Walam yutasawwaru fiha jazmul qasdi ma'asyakki, dan tidak tergambar pada malam syak oleh jazamnya niat ma'asyakki beserta keraguan. Kama law qala fi wasti ramadana, sebagaimana jikalau seseorang berkata pada pertengahan Ramadan, asumu ghadan in kana min ramadana, aku berpuasa esok hari apabila ada besok daripada bulan Ramadan. Maka yang seperti ini tidak masalah. Sebab kenapa? Karena hatinya yakin bahwa Ramadan itu, bahwa dia masih di dalam Ramadan. Kenapa? Karena memang di pertengahan Ramadan, meskipun dalam ucapannya itu ragu, yaitu asumu qatan in kana min Ramadan. Kan ini adalah unsur ragu, tapi dalam hatinya dia yakin bahwa besok adalah Ramadan. Sehingganya yang seperti ini tidak masalah. Fa inna dzalika la yadurruhu, maka sesungguhnya demikian asumu ghadan in kana min Ramadan, la yadurruhu, tidak mengapa, tidak masalah. Kenapa? Li'annahu tardidul lafzin, karena sesungguhnya itu ragu pada lafaznya, pada ucapan. Wa mahallun niyati la yutasawwaru fiha taruddun, dan tempatnya niat la yutasawwaru fihi, tidak tergambar pada tempat niat oleh keraguan. Jadi di dalam hatinya enggak ragu. Bal waqati'un, bahkan dia pasti, bi annahu, dengan bahwa sesungguhnya besok min Ramadana, daripada bulan Ramadan, karena memang masih berada di tengah-tengah Ramadan.
Wa man nawa lailan tsumma akala lam tafsud niyatuhu. Dan bermula orang yang berniat di malam hari summa akala kemudian dia makan, lam tafsud niyatuhu, maka tidak rusak niatnya. Jadi orang yang sudah berniat di malam hari lalu dia makan, minum ataupun melakukan hubungan badan suami istri, maka itu tidak merusak kepada niatnya. Walau nawat imra'atun fil haidi summa tahurat qabla al-fajri sahha saumuha. Dan jikalau berniat seorang perempuan pada waktu haidnya, kemudian dia suci sebelum fajar, sahha saumuha, maka sah puasanya. Jadi ada perempuan masih dalam keadaan haid, lalu dia berniat, ternyata sebelum fajar dia suci, maka puasanya sah. As-salisu al-imsaku an isali syai'in ilal jawfi amdan ma'a zikri saumi. Kewajiban yang ketiga ialah menahan diri dari menyampaikan sesuatu ke rongga dengan sengaja beserta ingat puasa. Fayafsuru saumuhu bil akli wa syurbi wa su'uti wal huknati. Maka rusaklah puasanya orang dengan sebab makan dan minum, wa su'uti. Su'uti ini adalah menyampaikan obat ke otak dari mulut. Wa huknati, dan huknah. Huknah ini adalah memasukkan obat ke dalam dubur. Maka hal ini, makan minum ini membatalkan kepada puasanya. Wala yafsudu bil fasdi wal hijamati wal iktihali wa dakhalil maili fil uzni wal ihlili illa ayaqtura fihi ma yablugul mathanata. Dan tidak rusaklah puasanya dengan sebab fasad. Fasad ini seperti berbekam, wal hijamah juga berbekam, wal iktihali dan bercelak, wa dakhalil maili fil uzni dan mencongkel telinga, wal ihlili dan memasukkan obat ke dalam kemaluan, illa kecuali ayaktura bahwa ia meneteskan pada kemaluannya ma yabulugul mathanah, sesuatu yang sampai ia kepada tempat berkumpulnya kencing. Bari kalau seandainya ada di meneteskan sesuatu yang sampai ke kemaluannya, sesuatu yang sampai kepada tempat berkumpulnya kencing, baru di sana rusak atau batal puasanya. Wa ma yasilu bi ghairi qasdin min gubarit tariqi aw dubabatin tasbiku ila jawfihi. Dan sesuatu yang sampai tanpa sengaja, min gubari tariki, nyatalah daripada debu jalan, au zubabatin ataupun lalat, tasbiku ila jawfihi, masuk ia ke dalam rongganya, au ma yasbiku ila jawfihi fit mutmadati, atau sesuatu yang masuk tanpa sengaja kepada rongganya, fil mutmadah, pada berkumur-kumur, fala yuftiru, maka tidak membatalkan ia akan puasanya. Jadi kalau seandainya gubar tarik, debu jalan ataupun lalat tanpa sengaja masuk ke dalam rongga, ataupun ketika kita berkumur-kumur masuk tanpa sengaja masuk ke dalam, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi dikecualikan, illa kecuali idza balagha fil mutmarati fayafturu, apabila bersangatan pada berkumur-kumur maka batal puasanya. Jadi kumur-kumur ini dalam Ramadan itu ditakhfif, diringankan, tidak terlalu keras di dalam berkumur-kumur. Tapi kalau seandainya bersangatan kita di bulan Ramadan berkumur-kumur lalu masuk ke dalam, maka itu batal puasa. Kenapa? Li'annahu mukasirun, karena sesungguhnya dia adalah orang yang lalai. Wa wallazi aradna biqaulina, dan dianya lah itu yang kami maksudkan dengan ucapan kami, amdan, dengan sengaja. Berarti dengan kata-kata sengaja ini, maka kalau seandainya dia tidak sengaja, maka tidak batal puasanya.
Fa amma zikru saumi, adapun ingat puasa, fa aradna bihi iqtiraza anin nasi, maka kami maksudkan dengan ingat puasa akan mengecualikan dari yang lupa. Fa innahu, maka sesungguhnya lupa, la yuftiru, la yuftiru, tidak membatalkan ia akan puasa. Jadi kalau lupa enggak batal. Amma man akala amidan fi tarfayin nahari summa zahara lahu annahu akala naharon bitahqiqi fa alaihi al-qada'u. Adapun bermula orang yang makan ia dalam keadaan sengaja pada dua tepi siang, yang dimaksud dengan dua tepi siang ini yaitu pada waktu sahur dan pada waktu berbuka. Summa zahara lahu, kemudian tampak baginya orang, annahu, bahwasannya orang, akala nahran, telah makan ia pada waktu siang, bitahqiq, dengan pasti. Fa alaihil qada'u, maka wajib baginya mengqadha. Jadi dia sahur misalnya kan, ternyata tampak setelah dia sahur nyata-nyatanya dia makan dalam dia sudah makan di waktu siang. Misalnya dia makan di sahur, nyata-nyatanya fajar sudah terbit, ternyata dia makan waktu tadi itu ketika fajar sudah terbit, maka ketika itu dia wajib untuk mengqadha daripada puasanya. Wa in baqiya ala hukmi dhannihi wa jatihadihi fala qada alaihi, dan apabila tetap atas hukum dugaannya dan ijtihadnya, fala qada alaihi, maka tidak ada qada di atasnya. Jadi kalau misalnya dia makan sahur misalnya, tapi tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia makan sudah terbitnya fajar, artinya masih tetap dihukum dugaan dan ijtihadnya tadi, maka ketika itu dia tidak wajib untuk mengqadha, tidak ada qadha. Wala yang bagi ayyakula fi tarfain nahari, dan tidak sepantasnya bahwa seseorang makan pada dua tepi siang, illa, kecuali binazarin wa ijtihadin, kecuali dengan nazar dan ijtihad. Ar-rabi'u al-imsaku anil jima'i, bermula kewajiban yang keempat itu menahan diri daripada jima. Wahaduhu, dan bermula batasan jima, taghyibul hasyafah, hilangnya hasyafah, jadi ujung ya. Fa in jama'a nasiyan, jadi ujung kemaluan atau ujung zakarnya. Fa in jama'a nasiyan, apabila seseorang berjima dalam keadaan lupa, lam yaftur, maka tidak batal puasanya. Jadi dia berjima tapi dia tidak ingat kalau dia dalam keadaan berpuasa, maka puasa enggak batal. Wa in jama'a lailan aw ihtalama fa asbaha junuban lam yaftur, apabila dia berjima di malam hari atau dia mimpi basah, fa asbaha junuban, kemudian masuk waktu pagi dalam keadaan junub, lam yaftur, maka tidak batal puasanya. Wa in tala'al fajru wa huwa mukhalitun ahlahu fanaza'a fil hali sahha saumuhu, seandainya telah terbit fajar sementara dia masih menggauli istrinya, fanaza'a fil hali, kemudian ia copot pada ketika itu, sahha saumuhu, maka sah puasanya. Fa in sabara, jika dia bersabar, artinya tidak dia copot langsung ketika itu, fasada, maka puasanya rusak. Wala zimat hul kafaratu, maka wajib baginya orang membayar kafarat. Al-khamisu al-imsaku anil istimna, kewajiban yang kelima adalah menahan diri daripada istimna. Apa sih yang dikatakan dengan istimna? Wa huwa ikhrajul mani qasdan, dan dianya istimna ialah mengeluarkan mani dengan sengaja, bijimain, dengan cara jima, au bighairi jimain, atau dengan selain jima. Jadi yang dikatakan istimna itu mengeluarkan mani dengan sengaja, baik itu dengan cara jima ataupun dengan cara-cara yang lainnya. Fa inna dzalika yuftiruhu, maka sesungguhnya demikian mengeluarkan mani dengan sengaja, yuftiruhu, membatalkan ia akan puasa. Jadi istimna itu dapat membatalkan kepada puasa. Wala yufturu biqubbalati zaujatihi wala bimudaja'atiha ma lam yanzil,
dan tidaklah batal puasanya dengan sebab mencium istrinya, dan tidak pula batal puasa bimudada'atiha dengan memeluk istrinya, malam yanzin selama tidak keluar maninya. Tapi kalau seandainya keluar mani ya batal puasa. Lakin yukrahu dzalika, akan tetapi dimakruhkan hal itu, illa kecuali ayyakuna bahwa ada ia syaikhan, tua, au malikan li irbihi, atau pemilik bagi hawa nafsunya. Artinya dia masih muda dan mampu, orang yang mampu menguasai daripada hawa nafsunya, atau mampu mengontrol hawa nafsunya. Fala ba'sa bitakbili, maka tidak mengapa dengan mencium istrinya tadi. Wa tarkuhu aula, namun meninggalkannya itu lebih utama. Wa idza kana yakhafu min at-taqbili ayanzila faqabbala wa sabaqal maniyyu aftara li taksirihi. Dan apabila ada ia takut daripada mencium bahwa keluar maninya, kemudian ia mencium dan keluar maninya, fa'aftara, maka batal puasanya ditaksirihi karena kelalaiannya. Asadisu, kewajiban yang keenam, al-imsaku an ikhrajil qai'i, menahan diri dari mengeluarkan muntah. Fal istiqa'atu tufsidu sauma, maka sengaja muntah itu merusak ia akan puasa. Jadi kalau muntah dengan sengaja, maka puasa batal. Wa in zara'ul qai'u, apabila memaksa baginya orang oleh muntah, artinya muntah tanpa sengaja, lam yafsud saumuhu, maka tidak rusak puasanya. Wa in iqtala'a nukhamatan min halqihi aw sadrihi lam yafsud saumuhu. Apabila mengeluarkan ia akan dahak dari kerongkongannya atau dari dadanya, lam yafsud saumuhu, maka tidak rusak puasanya. Rukhsatan, karena rukhsah keringanan, li umumil balwa, bagi keumuman bala. Illa ayabatali'ahu ba'da husulihi ila fihi, kecuali bahwa ia menelan akannya dahak setelah sampainya dahak kepada mulutnya. Jadi kalau dahaknya itu sudah sampai ke mulutnya lalu ditelan lagi, maka batal. Fa innahu yafturu, maka sesungguhnya itu batal puasanya inda zalika, ketika itu. Wa amma lawadimul iftari fa arba'atun wallahu alam bisawab.